Gawat saudara, Tuhan Yesus pernah menyebut muridnya bodoh. Apa maksudnya dan apa yang bisa kita pelajari agar kita tidak jatuh dalam kesalahan yang sama? Peristiwa ini terjadi setelah kematian Yesus. Harapan para murid baru saja runtuh. Mereka melihat sendiri Yesus disalibkan, mati, dan dikuburkan. Semua yang mereka bangun dalam pikiran mereka seolah hancur dalam rangkaian peristiwa itu. Dan dalam kondisi itu, dua murid berjalan meninggalkan Yerusalem. Mereka menjauh dari pusat karya Tuhan. Mereka adalah Kleopas dan sahabatnya. Mereka tidak sedang memberontak secara terang-terangan. Mereka juga tidak sedang melawan Tuhan. Mereka hanya sedang kecewa. Dan di tengah perjalanan itu, Yesus datang menampakkan diri dan berjalan bersama-sama dengan mereka. Tapi ironisnya, mereka tidak mengenali Dia. Injil Lukas pasal 24 ayat yang ke-25 mencatat bahwa Tuhan Yesus berkata, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi." Perkataan ini diucapkan bukan di tengah pemberontakan, tetapi di tengah kekecewaan. Kata bodoh dalam bahasa Yunani adalah anoetos. Kata Yunani anoetos bukan menunjuk pada seseorang yang tidak pintar secara intelektual, melainkan pada seseorang yang tidak menggunakan pengertian rohani yang seharusnya ia miliki. Kata ini berasal dari gabungan a, yang berarti tanpa, dan nous, yang berarti pikiran atau pengertian batin. Artinya, seseorang bisa saja memiliki banyak informasi, memahami fakta, bahkan aktif secara rohani, tetapi tetap gagal menangkap makna ilahi di balik semuanya. Mereka tahu peristiwa, mendengar nubuat, bahkan mengalami langsung karya Tuhan, tetapi tidak mampu menghubungkannya dengan benar sesuai kebenaran firman. Masalah utama dari kondisi anoetos bukan terletak pada kecerdasan intelektual, melainkan pada hati yang lamban merespons kebenaran. Ini adalah kondisi di mana seseorang melihat tetapi tidak memahami, mendengar tetapi tidak menangkap maksud Tuhan, tahu kebenaran tetapi tidak hidup di dalamnya. Teguran Yesus ini sebenarnya sangat keras. Ia sedang menyingkapkan bahwa akar persoalan manusia bukan kurangnya pengetahuan tentang firman, melainkan ketidakmauan untuk tunduk pada cara pandang Tuhan. Tanpa disadari, seseorang bisa terus berjalan dalam keyakinannya sendiri, merasa benar padahal sebenarnya sedang hidup di luar pengertian ilahi. Karena itu, lawan dari kata anoetos bukan sekedar menjadi lebih pintar, tetapi memiliki hati yang terbuka dan pikiran yang dibentuk oleh firman, sehingga mampu melihat hidup dari perspektif Tuhan, bukan dari logika manusia semata. Kleopas dan sahabatnya tahu tentang Yesus. Mereka mendengar tentang kebangkitan. Bahkan di ayat sebelumnya sudah ada kesaksian yang mereka dengar bahwa kubur Yesus sudah kosong. Tetapi semua itu tidak mengubah cara pandang mereka. Kenapa? Karena mereka tidak membaca fakta melalui kacamata firman. Mereka membaca fakta melalui kekecewaan mereka. Inilah kesalahan mereka dan sering juga menjadi masalah terbesar kita. Bukan kurangnya firman, tetapi bagaimana kita bersedia tunduk pada firman dan memakainya sebagai kacamata iman untuk menilai segala sesuatu yang terjadi. Perhatikan pengakuan mereka dalam ayat yang ke-21. Di sana mereka berkata, "Padahal kami dahulu mengharapkan." Kalimat ini membuka akar masalah. Mereka punya harapan, tetapi harapan itu dibangun dari pemahaman mereka sendiri. Mereka mengharapkan Mesias yang akan membebaskan Israel secara politik. Mereka mengharapkan kemenangan versi mereka. Dan ketika Yesus mati, bagi mereka itu adalah kegagalan. Padahal sebenarnya itu adalah penggenapan rencana Allah. Di sini terlihat jelas bahwa bukan Tuhan yang salah, tetapi yang salah adalah cara mereka memahami rencana Tuhan. Dan ini yang sering terjadi juga pada kita. Kita kecewa bukan karena Tuhan tidak bekerja, tetapi karena Tuhan tidak bekerja sesuai dengan versi kita.
Bisa jadi hari ini kita sama seperti mereka, seperti Kleopas dan sahabatnya. Kita tetap terlihat percaya, seolah-olah kita tetap berjalan bersama Tuhan dan tetap melakukan hal-hal rohani. Tetapi sebenarnya di dalam hati kita sudah mulai pilih-pilih firman. Firman mana yang kita terima dan firman mana yang kita tolak. Firman yang sesuai dengan keinginan kita pegang, dan yang tidak sesuai akan kita abaikan. Mungkin kita tidak terang-terangan menolak Tuhan, namun kita juga tidak mau percaya sepenuhnya kepada firman-Nya. Dan sikap seperti itu cukup untuk membuat hati kita menjadi lamban. Firman tidak lagi kita izinkan untuk membentuk kita. Justru sebaliknya, kita yang mulai menyaring firman berdasarkan keinginan kita. Dan di titik itu kita tidak lagi hidup di bawah firman, tetapi kita sedang menempatkan firman di bawah penilaian kita. Yang perlu kita sadari adalah Tuhan Yesus tidak mengikuti perasaan mereka. Dia tidak membahas perasaan mereka terlebih dahulu. Dia langsung membawa mereka kembali ke pola dasar, yaitu apa yang telah dikatakan oleh firman Tuhan dalam tulisan para nabi. Artinya, semua yang terjadi sebenarnya sudah dinyatakan sebelumnya. Tidak ada yang meleset, tidak ada yang gagal. Yang salah adalah cara mereka membaca peristiwa itu. Dan inilah prinsip yang harus kita pegang. Kita tidak boleh menilai kebenaran firman dari kacamata keadaan. Seharusnya kita menilai keadaan dari kacamata kebenaran firman. Kalau kita pakai perasaan, kita akan terus salah menilai segala sesuatu. Tetapi kalau kita kembali pada firman, cara pandang kita akan diluruskan. Dan disitulah arah hidup kita akan dipulihkan. Sekarang pertanyaannya adalah, apakah kita bersedia untuk benar-benar percaya seluruh firman secara utuh atau hanya bagian yang sesuai dengan keinginan kita saja? Apakah kita sedang mengikuti Tuhan atau sebenarnya kita sedang mempertahankan cara pikir kita sendiri? Ingat, kebodohan di mata Tuhan bukan karena kita tidak tahu, tetapi karena kita tidak mau percaya sepenuhnya pada kebenaran yang sudah Tuhan sampaikan. Tuhan sudah berbicara dengan jelas melalui firman-Nya. Masalahnya adalah apakah kita mau menundukkan cara pikir kita di bawah kebenaran itu atau tidak. Karena saat kita tetap mempertahankan cara pikir kita sendiri, disitulah Tuhan menyebutnya sebagai kebodohan. Jangan jadi anak-anak Tuhan yang terus tinggal dalam kebodohan. Izinkan kebenaran firman membentuk cara pandang kita.